Ya, hari ini memasuki hari Selasa dan jadwal hari ini padat dari pagi sampai malam. So, teman-teman juga yang melakukan aktivitas yang bekerja dan belajar semangat. Oke, semoga semuanya lancar. Pala. Masuk dulu. Suasana sekitar kampus. Oke, dan kita sekarang sedang menuju kelas. Ini lapangannya teman-teman. Karena kemarin hujan jadi ya masih ada masih becek lah gitu ya. Kita sekarang masuk dulu ke lantai 10. Semangat. 模式指的是企业。 Ya, sekarang kita lagi waktu istirahat teman-teman ya. Jadi ya di sini perbedaannya menurutku yang paling nggak tahu ya, entah di Indonesia seperti apa, tapi menurutku di sini tuh enak ya, karena kita belajar pun biarpun lama tapi ada waktu jeda istirahat gitu. Jadi yang secara langsung tuh ya menyegarkan pikiran kita gitu kan. Namanya belajar menurutku setahu aku tuh sebenarnya kalau setidaknya 30 menit tuh otak tuh udah mulai kemana-mana pikiran kita. Apalagi kalau misalnya belum makan kan gitu. Ini misalnya aku juga lagi di lantai 10 dan lantai 10 dan ini paling atas adalah pemandangan sekitar teman. Seperti ini, ada lapangan bola. Nah, terus yang sana perpustakaan, library kelihatan ya. Ya. Tiba-tiba hujan teman-teman. Hujan. Ya, sekarang lagi di rumah dan kita sambil mengisi waktu sebelum nanti kelas sore maksudnya. Kita sambil nulis jurnal harian, terus sambil ngerjain tugas. Pokoknya teman-teman juga jangan lupa makan siang, jangan lupa ibadah bagi yang muslim, sholat, terus jaga kesehatan. Sekarang aku lagi di luar asrama ya, dan ya menurutku kayak kebetulan kan aku habis nulis jurnal. Kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa sih nulis jurnal itu penting, kalau menurutku itu penting karena gini, karena dengan kita menulis jurnal kita tuh bisa menyerap rasa kita gitu, kayak lebih bisa meresapi rasa kita gitu. Kita tahu apa yang kita rasakan hari ini, kita tahu nih bagaimana kita bisa lebih memahami diri sendiri nih, apa yang terjadi gitu. Misalnya kayak contoh hari ini kita bedah nih dalam bentuk tulisan kan, kayak apa yang kamu rasakan, apa yang membuat kamu bahagia, misalnya kayak apa yang membuat kamu bahagia, buat kamu sedih, buat kamu stres, buat kamu cemas, buat kamu khawatir, buat kamu bahagia, buat kamu bersyukur dan sebagainya. Jadi itu kita bisa lebih mengenal diri sendiri gitu. Kita tahu nih misalnya kayak kita tahu nih, kita tulis, kita tuh jadi lebih bisa mencerna gitu perasaan kita, dan logika dan perasaan menurutku itu berjalan satu sama lain gitu. Kayak logika kita menulis nih, kita kan sambil berpikir. Nah, itu di samping itu kita juga menjalankan perasaan kita gitu, kayak kita mencerna apa yang sebenarnya salah nih. Berarti kita tahu nih, kita jadi lebih bisa mengerti dan lebih peka. Ternyata ini nih yang membuatku nggak nyaman nih. Ya udah, terus aku harus apa nih? Ya kan, jadi bisa perlahan-lahan ketika kita membedah gitu kan setiap masalah, atau misalnya kita ketika mulai menstrukturkan setiap apa yang kita rasakan, dan kita tahu nih mana positif mana negatif, kita bisa membedakan, kita tuh jadi bisa lebih mengenal gitu, kita jadi bisa lebih sensitif. Jadi sensitivitas kita tuh juga bertambah gitu, kayak ini buat kita bahagia, ini buat kita sedih, kita tahu nih kita harus apa gitu. Ada pencegahan, terus juga ada mungkin pengobatannya, tapi lebih baik apa pencegahan dong. Kalau misalnya nanti kedepannya gimana kan, misalnya usahakan teman-teman ya kurangi stres lah gitu. Makanya kenapa pentingnya jurnal harian untukku. Ya alhamdulillah aku komitmen lakuin ini udah beberapa bulan terakhir ini. Sebenarnya dari dulu sih, cuman aku sempat berhenti selama beberapa tahun karena malas gitu ya. Tapi belakangan ini udah sekitar sekarang jalan 4 bulan lah, udah mau komitmen 3-4 bulan lah gitu. Senang sekali bisa menulis rutinan jurnal tiap hari. Emang capek sih teman-teman, tapi suatu ketika, contoh 1 tahun teman-teman menulis, itu tuh bisa menjadi satu buku gitu. Jadi ya menurutku ini menjadi hal yang menurutku sederhana tapi itu bermakna banget gitu. Dan itu pun ketika nanti beberapa tahun kemudian ketika teman-teman membaca jurnal teman-teman tulis, itu pasti kayak dulu gue pernah nulis kayak gini ya, dulu gue pernah nulis kayak gini gitu. Itu sih teman-teman. Oke, sekarang aku mau istirahat dulu teman-teman, kita nanti lanjut ke kelas sore. Oke semuanya.
percakapan hari ini. Oke, tadi udah makan makan malam atau ya, dan sekarang kita ingin mengambil paket dulu. Kita ambil paket. Jadwal hari ini cukup padat dan kita nanti malam masih ada kelas gitu teman-teman, jadi ya bingung mau ngomong apa. Pokoknya pantau terus teman-teman. Ya, ini paketnya sudah diambil ini. Itu mau kita beli buku. Ya, kita persiapan kelas malam dari setengah 8 sampai jam 9. Semangat semua. Semoga semuanya berjalan sama lancar. Dan ya begitu. Coding teman-teman. Arno tadi coding bisa semangat pala lumayan sulit sekali teman-teman. Sangat sekarang jam setengah 10, terus semangat stres ya. Ini bisa tuh. Ini pada semangat. Beginilah suasana sekitar. Sekarang sudah selesai dan kita menuju akhirnya pulang juga ke asrama, dan kita masih menjalankan tugas ya, dan kita akan jalan-jalan seperti itu. Oh, gelap banget. Yang enak apa ya? Ya banyak di sini, bisa dibilang minimarket Asia gitu. Jadi produk-produk Asia di sini semua. Ya, sekarang sudah selesai teman-teman kelasnya, dan aku kembali asrama. Terima kasih sudah menemani hari ini. Jadi itu teman-teman, bingung juga, mungkin maaf ya nggak ada yang masuk gitu di konten karena capek. Jadi nggak semuanya aku masukin, dan juga emang kalau terus terusan ngonten kayak capek juga gitu kan, sambil belajar sambil ngonten, jadi kayak kurang serius gitu. Jadi ya mungkin kalau salah aku minta maaf, kalau salah kata juga mungkin mohon dimaafkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari penontonku di video kali ini. Salam